Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masyul Official Channel. Nah teman-teman, gimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga kita semua selalu baik-baik saja, sehat lahir dan batin, bahagia lahir dan batin, dilimpahkan rezeki lahir dan batin, dilindungi lahir dan batin, segala impian dan cita-cita kita baik di dunia ini dan di akhirat nanti semoga dikabulkan ya bre ya. Dan bagi kita semua yang masih jomblo-jomblo, semoga lekas bertemu dengan jodohnya dan bahagia dunia dan akhirat, amin. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia ya bre ya. Dan pada kesempatan kali kita akan kembali lagi mereaction TikTok ya bre ya. TikTok yang judulnya ini standar TikTok ya, standar TikTok ya bre ya. Oke, sebelum mulai mohon dukungan kalian untuk channel ini, dan yang mau support channel ini linknya ada di deskripsi ya bre ya. Dan gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke video TikTok. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel TikTok ya. Ini seperti biasa, sebelum mulai kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like ya bre ya. Dan langsung aja kita play. Bab 1 standar TikTok. Oke. Dunia ini ada yang namanya manusia, Bang. Nah, manusia dibagi dua, cewek dan cowok. Oke. Nah, ini dua dibagi dua lagi, Bang. Ada yang otaknya normal, ada yang kagak punya otak. Mereka Ada yang otaknya normal dan ada juga yang kagak punya otak. Oke. semua jumlahnya ada banyak, tersebar ke seluruh pelosok negeri kotok. Gak di mana-mana, di kota ada, di kampung ada, di dalam comberan ada, di mana-mana ada. Jadi warna-warni banget nih dunia. Orang yang normal cenderung ngumpulnya sama yang normal juga, sedangkan yang gak punya otak itu mereka ngumpul masing-masing juga tuh. Dan mereka cenderung anti sama yang punya otak, karena di mata mereka orang yang punya otak itu kagak punya otak. Idih, sob. Hah? Orang yang punya otak itu kagak punya otak. Oke. Pinter padahal nggak punya otak. Itulah ciri-ciri orang yang nggak punya otak. Merasa punya otak. Nggak cowok nggak cewek sama aja. Mereka padahal bisa milih, nimbrung sama orang-orang yang punya otak, tapi gengsi karena mereka pengen pinternya di atas orang yang punya otak. Tapi nggak bisa karena sekali lagi mereka nggak punya otak. Sampai sini masih Gengsinya terlalu tinggi. ikutin ya. Berarti dengan kata lain, cowok nggak punya otak bakal ketemunya sama cewek nggak punya otak juga, Oke. karena masih satu lingkungan, satu circle. Oke, masih satu circle ya. Circle sama-sama nggak punya otak dong bre. Dan mereka cenderung jodoh tuh. Nah, ini letak masalahnya nih. Cowok ini nggak punya otak, ya kan? Akhirnya dia pas jadi laki orang nggak ngelakuin apa yang biasa orang punya otak lakuin. Contoh, nafkahin keluarganya, ngajarin keluarganya, tanggung jawab sama keluarganya. Itu semua nggak Itu harus dijalanin bre. Kalau yang udah nikah dan menjadi suami ya, dan jadi kepala keluarga, tiga-tiga itu harus dijalani loh. dilakuin tuh. Karena kan ide dari aktivitas-aktivitas itu terkandung ke dalam sebuah otak, sedangkan dia otaknya nggak ada. Dan dia juga Otaknya nggak ada. ngelakuin aktivitas-aktivitas yang orang punya otak nggak lakuin. Contoh, main cewek, main jodoh. Lu semua udah tahu lah yang kayak mana lah ya. Oke, Jadi sekarang, gue paham banget bang. Tapi rata-rata cowok yang kayak gitu bang laku laris keras bre. kebayang nggak bininya kayak mana? Cenderung nggak punya otak juga. Hasil didikan lakinya atau emang nggak punya otak dari lahir? Karena lakinya kurang ajar, jadi dia juga terbiasa kurang ajar sama lakinya. Bener. Apakah salah dia dapat laki kurang ajar? Lu jawab sendiri dah. Yang pastinya sama sih. Dia yang milih berada di lingkungan orang-orang nggak punya itu otak. kan. Dia yang milih merit sama cowok nggak punya otak. Tiba-tiba pas udah jadi lakinya, dia kaget. Kok laki gue kurang ajar ya? Lamba, jangan kaget lamba. Nah, tahu-tahu nih, nah ini nih. Tiba-tiba muncul kesimpulan di kepala dia, semua cowok sama aja. Enggak semua cowok sama aja. Lu aja yang salah pilih ya. Lu aja yang salah pilih. Apa bisa muncul itu di kepala dia? Karena di kepala dia Nggak ada otak. nggak ada otak. Mantap. Selama ini dia Yang berada cewek bilang kayak gitu nggak ada otak ya. di lingkungan yang nggak punya otak. Jadi bahkan dia nggak tahu kalau di dunia itu ada cowok yang punya otak. Padahal salah dia mainnya nggak jauh. Nah, cewek-cewek ini mereka cenderung main TikTok. Nah, ini otak masalah baru. Nah, oke. Nih, kan tadi mereka nggak punya otak tapi merasa punya otak ya. Akhirnya mereka sering bikin konten nggak pakai otak, karena di kepala mereka cowok itu semuanya kayak lakinya yang nggak punya otak. Akhirnya mereka munculin standar-standar yang ini contoh dari sekian banyak aja lah ya. Melayani suami berarti budak suami. Girls, Enggak. lari dari si paling sayang ibu. Marriage is scary. Ini semua nih goblok. Tapi kalau Itu jelas banget bang, jelas banget. goblok kok view-nya tinggi banget. Simba followernya banyak banget. Kenapa ya? Oh, ternyata karena yang nggak punya otak itu ada banyak banget. Dan si Oke. benda ini nih nggak ada urusan tuh. Pokoknya taunya ini engagement-nya tinggi ya, gue tongolin ke orang-orang terlepas dari yang bikin konten punya otak apa kagak gitu. Oke. Dari sinilah munculnya standar TikTok, Pak. Akhirnya cewek-cewek di luar sana yang awalnya punya otak jadi mulai sirna tuh otaknya. Nah itu cewek-cewek yang kurang ajar sama suaminya atau pacar, ya suaminya ya, cewek. Istri-istri lah.
Kan yang belum merit aja, yang otaknya masih dalam tumbuh kembang ya. Jadi ikutan sotoy juga soal pernikahan, aneh banget. Lu dapat gambaran betapa seremnya permeritan, tapi lu nggak punya gambaran betapa seremnya nggak merit sampai mati. Nah, ya serem sih bre. Wah, serem kata-kata lu bang. Mana gua belum merit sampai sekarang nih. Sekali lagi inget loh, lu dapat standar dari orang-orang yang nggak punya otak. Nggak punya otak, paham gak sih? Otaknya nggak ada, nggak punya otak. Anjir, napas dulu gua. Ini mengekspresikan beliau ya, betapa gregetnya mungkin melihat orang yang saat ini kurang lebih berpikir, maksudnya kurang berpikir juga mateng gitu loh ya bre ya. Next lah bre. Oke bre, sekarang kita udah berada di video yang kedua ya. Tetap aja kita like terlebih dahulu, biasakan juga kalian nge-like ya, selalu nge-like, komentar yang positif, dan langsung aja kita play. Standar TikTok. Di dunia ini ada yang namanya influencer bang. Mereka ini biasa bikin konten yang sesuai sama niche mereka. Oke, sesuai dengan hobi mereka atau kebiasaan mereka juga ya. Yang vlogging, ada yang main game, ada yang ngeprank. Oh enggak, ini udah norak lah ya. Intinya niche itu ada yang ngeprank udah nggak ada. banyak bang. Nah macam-macam ini dikelompokkan jadi 3 kategori berdasarkan metode yang dipakai buat bikin kontennya. Ada yang mesti pakai otak, ada yang boleh pakai boleh kagak, ada yang jangan pakai otak. Nah ini gue mau garis bawain banget yang ini nih. Kok bisa bikin konten tapi jangan pakai otak gitu? Bukan enggak ya, tapi jangan, beda. Enggak sama jangan. Enggak sama jangan beda ya? Tentu beda. Ceritanya ada orang nih, kita panggil aja dia si Totong. Kalau kita perhatiin lagi nih, di kepalanya nggak ada otak, tapi nggak ada otak bang. dia kepengen banget jadi konten kreator, jadi influencer ya, tai kucing itulah. Tapi sekali lagi dia nggak punya otak, makanya dia nggak punya kemampuan bikin konten yang kategori pertama tadi, yang mesti pakai otak. Akhirnya dia coba pakai kategori kedua, yang terserah mau pakai otak apa kagak. Tapi kok nggak naik ya? Gimana ya cara dapat viral? Viral yang ngelakuin yang hal-hal aneh biasanya ya. Nah seandainya dia ada secarik otak kecil aja nggak apa-apa, dia bakal terus berusaha di kategori kedua, atau bahkan dia berusaha buat nyoba bikin kategori pertama. Dan biasanya ada kemungkinan berhasil, bukan nggak ada loh ya, ada banyak contohnya. Tapi sekali lagi dia nggak punya otak, makanya dia justru pindah ke kategori yang gua garis bawain tadi, jangan pakai otak. Dia mutusin joget-joget di tengah jalan, cuman pakai sempak, sama mukanya dicemongin kayak dakocan. Udah. Aduh, no comment bang. Gitu aja kemampuan otak dia. Ini jenis konten yang jangan pakai otak, betul nggak? Ya betul lah. Nah ceritanya banyak yang ngomel, kesel, diomongin lah jadinya, dan dapet trending. Nah ini letak masalahnya nih. Dari Iya, yang jadi masalah yang kayak gitu selalu trending bre. situ dia udah dikenal sebagai influencer yang nggak punya otak. Yang nungguin konten dia selanjutnya udah ada banyak. Terus apa? Mungkin nggak dia besok bikin konten pakai otak? Ya enggak lah. Nggak mungkin. Pertama dia nggak punya otak, kedua penonton dia itu udah ngarep dia bikin konten tetap nggak pakai otak. Ayo bego terus, ayo bego. Ayo bego terus, ayo. Oh bego terus. Akhirnya berkesinambungan bang, tuntutan viewer. Besok dia joget di Taman Mini, muka cemong Cibi Maruk Kocan. Lusa dia joget di Ragunan, muka cemong badut McDonald. Pokoknya dia udah dikenal nggak punya otak, makanya dia kalau ngonten jangan pakai otak. Dari situ bang, jangan pakai otak. Nah sekarang kebayang nggak kalau ini bukan si Totong, tapi ini cewek main TikTok, terus habis diselingkuhin lakinya. Nah ini letak masalah baru. Oke, masalah baru seperti apa Iya ini? nih, seperti halnya si Totong nih, cewek nggak punya otak juga kan. Selama ini dia main TikTok entah buat senang-senang doang atau emang dia star syndrome juga sebenarnya. Tapi dia mesti nelen kenyataan dia ini bukan siapa-siapa. Dia cuma salah satu manusia dari 8 miliar manusia yang masih hidup sekarang. Kutu Ya, hanya manusia biasa. doang dia. Terus supaya dia banyak follower gimana? Mesti cantik, semua orang udah cantik pakai filter. Mesti kaya, mesti nipu jualan skincare dulu. Mesti pinter, otaknya nggak Mesti nipu jualan skincare dulu. ada. Akhirnya ya udahlah, naik ya bagus, enggak ya udah, yang penting gue seneng gitu kata dia mah. Lantaran dia punya laki nggak punya otak, dia diselingkuhin pak. Sekarang gue tanya dah, kira-kira apa di pikiran orang yang nggak punya otak? Nah nggak punya otak tapi mikir. Wah, nggak bisa ditebak karena dia nggak punya otak bang. Kira-kira apa di pikiran dia pertama kali? Betul, umbar aib di TikTok. BTW ini termasuk kategori nomor 3 tadi ya, konten yang jangan pakai otak. Karena kalau dia pakai otak harusnya dia malu gitu. Tapi kan Iya, umbar-umbar aib di TikTok, sosial media itu memang ya harusnya orang malu gitu. Harusnya jangan, aib jangan diumbar-umbar bre. orang nggak punya otak cenderung nggak punya malu gitu ya. Dan saat dia ceritain kisah dia diselingkuhin nih, rame banget pak. Dan trending lagi. Ya, konten-konten yang nggak punya otak trending lagi. Kok bisa gitu ya? Ternyata karena yang nggak punya otak itu ada banyak banget. Banyak banget. Akhirnya dia dikenal sebagai apa sekarang? Cewek korban selingkuh. Ini jenis konten laku keras pak di TikTok, sumpah. Cewek korban selingkuh, cowok
korban selingkuh juga banyak bang. Terus apa? Mungkin nggak dia besok bikin konten lain tapi pakai otak? Ya nggak mungkin. Pertama dia nggak punya otak, kedua penonton dia nungguin drama dia doang. Bodoh amat urusan dia yang lain. Pokoknya gue Iya tahu. bodo amat, ayo buat konten yang sama lagi gitu. Pokoknya lo korban selingkuh, kesian tai kucing udah. Akhirnya berkesinambungan. Dia mesti nangis-nangis di konten, dia mesti ngorek terus kesalahan mantan suaminya itu. Atau kadang dia mesti jadi setan juga. Gimana kalau ternyata suami yang kamu kira penyayang banget itu ternyata diam-diam sering pijit plus-plus? Ini goblok banget. Bangetan gobloknya. Otaknya beneran gak ada. Dia mesti bikin kayak gitu. Kalau nggak gitu view-nya nggak jutaan pak. Ntar nggak makan dia. Pokoknya dia kalau ngonten tuh jangan pakai otak. Intinya itu udah anjir. Tarik napas gua. Anjir tarik nafas gua. Ya seperti itulah konten kreator pada kesempatan kali ini ya bre ya. Ya sabar dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan reaksinya untuk pas selanjutnya ya bre ya. Jadi kesimpulannya setiap orang itu punya hak dan untuk memilih ya pertama itu kita harus hargai itu, tapi jangan sampai hak itu kalian gunakan hak itu bisa apa ya bisa merusak etika kalian gitu loh, attitude kalian gitu loh ya bre ya. Jangan sampai hal yang memang harusnya tidak diumbar jadi diumbar, yang harusnya tidak dilakukan jadi dilakukan. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalian tahu nggak berpikir secara positif atau enggaknya, semua orang pasti udah tahu ya gimana caranya gitu. Jadi tinggal kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Kalau memang kalian suka yang kayak gitu, kita nggak bisa maksa untuk mereka itu harus jangan. Tapi ya itulah hak mereka ya, mereka yang suka-suka. Nanti gini, apapun resikonya yang akan terjadi sama dia itu udah pilihannya dia sendiri. Ujung-ujungnya nanti ya pasti dia akan ya seperti tadi, sama laki sama aja. Ya seperti itulah istilahnya ya. Tapi saya juga belum terlalu memahami arti dari kata rumah tangga, karena saya sendiri ya belum nikah ya. Serem banget sampai uzur sampai azal belum nikah ya tadi kata-kata Bang Kotak itu. Oke udah cukup sekian dulu reaksi pada kesempatan kali ini. Kita doakan selalu kreator tim Tekotok biar dilimpahkan rezeki lahir dan batin, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan selalu memberikan konten-konten yang menghibur kita semua ya Bre ya. Semoga juga channel ini bisa semakin berkembang dan selalu menghibur kalian. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.